Halo semuanya, saya Andreas Segel dan Nawayudi, mahasiswa Matematika Komputasional kelas C dengan NIM 171414092. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban soal ujian sisipan kedua nomor 1 yang telah saya buat. Soalnya, kita diminta untuk mencari penyelesaian diferensial biasa menggunakan Python dengan 4 metode, yaitu metode Euler, second order Runge-Kutta, fourth order Runge-Kutta, and any multi-step method you choose. Dan saya memilih third order of Runge-Kutta, sehingga pada penyelesaian nanti akan terdapat 5 grafik, yaitu grafik eksak, Y eksak, grafik Y Euler, grafik Y Runge-Kutta 2, grafik Y Runge-Kutta 3, dan grafik Y Runge-Kutta 4. Untuk 4 metode itu digunakan untuk menentukan solusi diferensial dari UT sama dengan cos PT tambah UT dengan nilai awalnya yaitu 2. Kita diminta mencari nilainya dari 0 sampai 2 dengan titiknya ada 7 macam, yaitu 10, 20, hingga 640. Saya akan memperlihatkan jawaban saya menggunakan repl.it yang telah saya buat berikut ini. Sebentar, sedang loading. Ini untuk jawaban saya ketika N-nya 10. Kita import matplotlib.pyplot splt. Kita import numpi np karena kita ada fungsi n, ada fungsi cos np, sehingga kita memerlukan numpi. Definisinya fx, y return np cos npp kali x tambah y, kita rubah tadi u dengan t nya menjadi x dan y karena biar mempermudah saya. Kemudian penyelesaian analitiknya, ketika kita mengerjakan secara manual, kita mendapatkan rumus integral atau hasil akhir integralnya seperti ini. Kemudian batas intervalnya dari 0 sampai 2, jumlah intervalnya 10, banyak subintervalnya, B min A per N. Kemudian untuk selanjutnya kita mengisikan zeros supaya kita bisa membuat tabel dengan jumlah N per 1, tapi karena belum ada isinya atau hasilnya, kita 0 semua ini. Masih sampai sini 0 semua. Kita memberi nama Y underscore eksak, Y underscore Euler, Y underscore RK2, Y underscore RK3, dan Y underscore RK4. Kemudian nilai awalnya kita ketahui tadi, nilai awalnya semuanya 2. Euler, baik pun Euler, RK2, RK3, RK4, 2 semua. Kita print untuk nama tabelnya nanti X1, Y eksak, Y Euler, Y RK2, Y RK3, Y RK3, error Euler, error RK2, error RK3, error RK4, dan seterusnya. Kemudian kita mulai melakukan perhitungan for I in range N plus 1 ketika I-nya 0, Y exactnya sama dengan GXI tadi yang telah kita temukan, errornya diisi 0 atau kita isi strip, tapi saya isi kosong seperti ini dikarenakan belum bisa dihitung. Sehingga untuk memecah-mecahnya saya perkelompokkan seperti menghitung RK2, menghitung RK3, dan menghitung RK4. K21, K22 saya beri nama berbeda biar tidak mencampur. Seperti ini, kita bisa memasukkan K21 seperti ini karena kita sudah belajar sebelumnya dan di PPT-nya sudah 8B ini sudah ada. Maka kita bisa langsung masukkan K21 sama dengan H kali fxi, y underscore RK2i. Dan seterusnya, untuk menghitung RK3, fxi, karena fxi maksudnya karena ini masih 0, sehingga I-nya masih 0, fxi 0. Kemudian untuk menghitung RK4, K41 kita menggunakan 4K, K41, K42, K43, dan K44 dengan rumusnya seperti ini. Kemudian kita print X1, Y eksak, I, Y Euler, I, dan error. Kemudian ketika
selain 0, XI sama dengan XI min 1 plus H, ini kita merubah XI-nya menjadi I sebelumnya ditambah H, seperti ini. Kemudian Y eksaknya menjadi JXI, kemudian Y ilernya, Y iler I min 1, kenapa I min 1? Karena kita menggunakan Y iler yang sebelumnya. Kemudian ditambah H kali Fxi min 1, begitu pun dengan Fx min 1, kita menggunakan Xi min 1-nya yang sebelumnya, dan Y ilernya I min 1 juga. Kemudian untuk menghitung RK2, RK2-nya pun kita juga menggunakan RK2 I min 1, karena kita menggunakan Y RK2 yang sebelumnya, dan ini rumus 1 per 3 K21 dan 2 per 3 K22. Untuk K21, K22 seperti ini, seperti tadi yang sudah kita tulis di atas. Kemudian untuk menghitung RK3 pun seperti itu, RK4 seperti ini, dan untuk errornya, error 1 untuk error Y iler, error 2 untuk Y iler, error RK2, error 3-nya untuk rungkat kunta 3, dan error 4-nya untuk rungkat kunta 4. Kita kurangkan semuanya dengan Y eksak I, karena kita sudah mengetahui nilai eksaknya. Kemudian kita print untuk melihat hasilnya. Dengan diberi 3.3F ini untuk 3 yang di depan spasi, yang 3 di belakang sebagai 3 angka di belakang koma. Kita menggunakan 3 biar tidak terlalu banyak. Kemudian kita untuk menggambar grafik, kita menggunakan plt.plot, S, Y, kita memasukkan Y eksak, Y iler, Y RK2, RK3, dan RK4, diberi label untuk mempermudah kita dalam membaca legenda. Kemudian legendanya kita letakkan di kanan atas, kiri atas. Kemudian untuk judulnya kita berikan grafik penyelesaian PDB soal USIP 2 nomor 1 dengan N-nya 10. Coba kita run untuk melihat hasilnya. Kita mendapatkan hasil seperti ini. Dengan hasil ini intervalnya ada 10. Kemudian hasil akhirnya errornya untuk iler paling besar yaitu 2,168. Untuk RK4-nya sudah 0 karena sudah hampir mendekati nilai eksak. Untuk gambarnya kita bisa lihat Y iler paling masih jauh dari Y eksaknya, yang sedangkan yang lainnya untuk RK2, RK3, dan RK4 sudah hampir mendekati nilai eksaknya. Untuk selanjutnya kita akan membandingkan dengan N-nya yang 20. Sebentar, masih loading. Untuk proses yang N20, prosesnya sama, tetapi kita hanya mengganti nilai N-nya menjadi N20 untuk melihat perbandingan dengan yang N-nya 10. Kita lihat yang paling nampak di sini, yang paling nampak berbeda ialah nilai ilernya maksudnya. Iler karena di sini sudah 1,186, masih 2, sekian. Untuk nilai error RK3-nya pun sudah mulai mengecil. Untuk mempersingkat, kita langsung bisa melihat untuk yang N-nya 640. Nah, R640 prosesnya sama, hanya kita mengganti nilai N-nya menjadi 640. Kemudian untuk hasilnya, kita bisa lihat grafiknya sudah mulai menyatu atau sudah mendekat nilai iler. Y ilernya pun sudah hampir mendekati Y eksak. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin banyak interval, semakin memperbaiki hasil akhir metode yang kita pakai. Yang padahal kita ketahui iler merupakan metode yang paling mudah dan metode yang bisa dikatakan memberikan hasil yang tidak begitu mendekati eksak, tetapi ketika N-nya diperbesar atau diperbanyak, hasilnya tetap besar, yaitu hasilnya mendekati eksak, sehingga ketika N-nya semakin banyak menunjukkan bahwa metode apapun bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menentukan nilai akhirnya. Bahkan ketika 640 ini nilai rungkat kunta 2, rungkat kunta 3, dan rungkat kunta 4 sudah sama dengan Y eksak, cuma ilernya sedikit berbeda. Sekian dari saya, semoga pemaparan saya dapat dipahami dan membantu teman-teman lainnya atau penonton lainnya yang mungkin kesulitan dalam menyelesaikan PDB menggunakan Python dengan 4 metode yang saya jelaskan. Terima kasih.